Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, siapa yang kepo ya? Hari ini aku mau membuat roti kukus gula merah yang biasanya kita dapati di pasar-pasar ya, atau di dalam kotak snack ketika kita mendapatkan snack orang sedang hajatan atau sedang selamatan ya teman-teman. Caranya bagaimana? Simak, dan mungkin yang belum bisa merapat ke sini ya, kepoin ya. Pertama-tama yang kita siapkan yaitu ada telur ya teman-teman. Saya menggunakan 8 telur ukuran bau besar-besar ya teman-teman. Ini pilih yang paling besar ya teman-teman, 4 biji untuk 1 kilonya, dan ini saya akan membuat 2 kilo jadi 8 biji ya. Dan ada juga baking powder dan soda kue. Untuk ukurannya 15 gram baking powder dan 30 gram untuk soda kuenya ya teman-teman. Kemudian kita mixer biar menyatu dengan telurnya sampai telurnya itu betul-betul pecah ya, betul-betul mengembang ya. Mengembangnya itu cukup dengan pecahnya telur ya teman-teman, sampai ada sedikit busa-busa seperti itu ya teman-teman. Kemudian masukkan gula yang sudah kita rebus dengan 4 gelas air ya. Untuk gulanya ini 2 kilo gula merah ya teman-teman. Kita rebus sampai betul-betul gulanya itu larut dan kita dinginkan. Kemudian kita saring, baru kita masukkan ke dalam sini dalam keadaan dingin ya teman-teman. Kemudian mixer sebentar biar bercampur dengan adonan telurnya ya teman-teman. Nah, untuk terigunya saya menggunakan 2 kilo terigu cakra ya. Ini sudah diayak ya, harus diayak ya teman-teman. Ingat, diayak ya, biar tidak ada gumpalan-gumpalan atau gerindil-gerindil dari terigu tersebut ya, biar mempermudah dan mempercantik teksturnya ya teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan ya teman-teman, di saat proses ini ya, ketika kita memasukkan terigu ke dalam adonan gula, telur dan lainnya, itu perlu diperhatikan ya. Karena apa? Dari pengalaman-pengalaman yang saya pernah alami ya, gula itu tidak selamanya ketika direbus itu mencair dengan cair, betul-betul cair ya teman-teman. Tapi ada juga yang gula ketika direbus itu seperti mengkaramel, atau kalau diangkat itu maklur gitu ya, seperti ada pengentalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau gulanya itu ketika kita rebus itu mencair seperti cairan gitu ya, itu akan bagus ya. Tapi kalau gulanya yang seperti ini, kebetulan ya, ini seperti ada pengentalnya seperti itu, kalau direbus itu dia akan sedikit lumer gitu ya teman-teman. Nah, ini nanti akan menyebabkan ketika dicampur dengan terigu dia akan mengental ya teman-teman, dan sulit untuk di mixer. Tapi teman-teman jangan takut, nanti caranya simak seperti saya ya. Lakukan seperti saya teman-teman, tetap di mixer sampai habis itu terigunya ya. Kemudian pelan-pelan saja, tapi jangan ditekan ke bawah, cukup di angkat ya, sambil di mixer itu diangkat. Karena apa? Dia akan jubel ya teman-teman, terigunya itu akan jubel ke atas ya, jadi agak berat begitu ya teman-teman. Lakukan sampai bercampur saja ya teman-teman, ini terigu dan adonan gulanya ya. Setelah itu hentikan ya teman-teman, karena nanti ini bisa membuat mixer kita itu longgar ya, jadi bisa dol gitu ya teman-teman. Jadi pelan-pelan saja kita selesaikan ya, karena
biasanya saya menggunakan mixer besar ya, jadi kalau mixer besar itu tidak ada masalah, walaupun kondisi gulanya seperti ini tidak masalah, dia tetap bisa mengangkat ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan mixer kecil harus hati-hati ya teman-teman, biar tidak pokoknya dikondisikan biar mixer itu biar bisa bekerja ya. Pelan-pelan saja tetap kita mixer ya, sampai terigunya itu bercampur dengan karamelnya ya teman-teman. Kemudian setelah selesai, hentikan ya teman-teman, kita bersihkan dulu mixernya. Ini belum dikasih minyak ya, kalau sudah masuk minyaknya ke dalam adonan ini lebih berat lagi. Nah, untuk itu caranya perhatikan ya teman-teman, caraku. Minyak kita masukkan, kemudian cukup kita aduk-aduk dengan menggunakan tangan saja ya, tidak menggunakan mixer. Kemudian masukkan 600 gram minyak ya teman-teman, atau kalau menggunakan gelas yang ukuran 175 itu 4 gelas ya. Dan kita aduk-aduk seperti ini ya, cukup kita gunakan tangan dulu karena ini sangat berat sekali ya, dan tidak bisa bercampur. Kalaupun digunakan dengan menggunakan mixer itu akan jubel, mixernya bisa berhenti ya karena panas dan tidak bisa berputar ya teman-teman. Nah, caranya kalau sudah seperti ini diamkan ya teman-teman, biarkan dia rileks, biarkan dia mencair dengan sendirinya ya. Kita diamkan kurang lebih 1 jam sampai 2 jam, dia akan rileks sedikit dan bisa bercampur ya teman-teman. Setelah 1 jam seperti ini ya teman-teman, teksturnya sudah agak rileks dan bisa jatuh dengan sendirinya, tapi ini masih berat ya teman-teman, belum rileks betul. Dan saya akan coba dulu 2 cup untuk kita coba kukus, apakah hasilnya bisa mekar sempurna atau tidak ya teman-teman. Kalau dilihat di video seperti gulali ya teman-teman, ini teksturnya itu molor seperti itu ya. Sambil menunggu adonan biar rileks dan mudah untuk dituang, kita coba dulu saja ya teman-teman, bagaimana hasilnya kita lihat dan yuk kita kukus. Saya mengukusnya menggunakan tungku api ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau mengukus roti ini perlu api yang besar ya, dan harus stabil besarnya biar mekroknya itu luar biasa ya. Setelah 20 menit kita buka ya teman-teman, bagaimana hasilnya. Alhamdulillah mekrok sempurna dan panas sekali. Alhamdulillah adonan yang tadi sudah rileks dan bisa dituang dengan mudahnya. Lanjutkan dan kita kukus sampai selesai ya teman-teman.
Oke, setelah roti dingin dan siap untuk dibungkus, waktunya kita untuk membungkus ya. Kita bungkus dengan menggunakan plastik OPP ya teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya ini juga bagus, mekrok dengan sempurna. Dan untuk teman-teman yang mempunyai kendala seperti saya tadi ya, karena gula itu memang tidak sama ya teman-teman, dan kita tidak bisa memilih mana gula yang asli dan mana yang gula menggunakan pengental. Makanya kita tahunya itu setelah kita rebus ya teman-teman. Biasanya kalau kita rebus itu setelah hancur itu akan cepat membeludak ya kalau yang menggunakan pengental itu ya teman-teman, dan hasilnya itu seperti karamel ya, malur seperti. Dan cara mengatasinya saya sudah kasih tahu di awal video tadi ya teman-teman. Semoga kalau teman-teman ada kendala seperti itu bisa mengatasinya dan rotinya bagus, tidak bantat ya teman-teman. Oke, mungkin demikian dulu ya, semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Akhir kata, jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya teman-teman. Bye bye, jumpa lagi di video berikutnya.